Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 biologi akan mempresentasikan mengenai penugasan resensi film kami dan nantinya akan dimulai dengan sinopsis, kemudian ada pun pembacaan dari ulasannya yaitu mengenai universalitas, kontinuitas, evolusi, diversitas, homeostatis, dan interaksi. Bagi teman-teman yang terbagian materi bisa dimulai untuk presentasi. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Fitria Rohmah dengan NIM 188251007, mahasiswa program studi statistika. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis dari film How Elephants Survive in the World's Most Hostile Desert, Navia's Desert, Wildlife Documentary, yang mana film dokumenter ini dipilih oleh kelompok kami, kelompok 2, untuk diresensikan. Jadi, film dokumenter ini menampilkan kehidupan luar biasa di gurun Namib, gurun tertua dan terkering di dunia yang menyimpan keanekaragaman hayati menakjubkan. Di tengah curah hujan sangat rendah dan suhu ekstrim, film ini fokus pada perjuangan keluarga gajah gurun yang dipimpin oleh Clarissa, si betina alfa, termasuk Maya si kecil, saat mereka mencari makan dan air di lembah Wani. Film ini juga menyoroti bagaimana adaptasi menakjubkan dari hewan lain, seperti kumbang Namib, pemanen kabut, tokek pasir, dan bunglon nama kuak. Di pesisir, disajikan perjuangan anjing laut berburu coklat menghadapi musim kawin dan eksploitasi oleh serigala gurun. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian akan melanjutkan tentang sinopsis dari cerita ini. Di bagian puncak cerita ini ada diceritakan bahwa terjadi badai pasir dan hujan langka yang akhirnya datang, mengubah lembah yang kering tadi menjadi sungai yang mengalir dan menandai siklus kehidupan baru di gurun. Meskipun Wankas atau gajah pejantan tua mati sebelum hujan tiba, kehidupannya berlanjut melalui keturunannya. Nah, Farisa yang tadinya itu merupakan pemimpin dari kelompok gajah gurun tadi, itu akhirnya mengandung lagi dan membawa harapan bagi generasi baru gajah gurun. Nah, dari sini, dari kisah ini, film ini menampilkan keindahan sekaligus kejamnya alam, serta menegaskan bahwa hanya makhluk yang paling cerdas dan juga adaptif yang dapat bertahan di kondisi ekstrem seperti gurun Namib. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rosenda Wendera Poli dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 186251024. Tema kontinuitas juga ditonjolkan dalam perjalanan mereka yang mengikuti rute air kuno warisan dari nenek moyang mereka. Jalur ini tidak hanya menjadi panduan fisik tetapi juga simbol kesinambungan budaya dan pengetahuan antar generasi. Siklus perjalanan ini selaras dengan siklus alam, memperlihatkan bagaimana kehidupan berjalan dalam pola yang terus berulang. Selain itu, transisi kepemimpinan dari Gaia ke Shani sebagai matriark baru menunjukkan pentingnya regenerasi dan pewarisan peran dalam menjaga kelangsungan kelompok. Tema ini mengingatkan bahwa keberlanjutan suatu komunitas, baik manusia maupun hewan, bergantung pada pewarisan nilai dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Kenalkan, nama saya Askani Am. Saya akan menjelaskan tentang tema kontinuitas, tentang tema evolusi. Film dokumenter ini memperlihatkan proses evolusi secara nyata melalui berbagai bentuk adaptasi makhluk hidup di gurun yang sangat keras dan minim air. Gajah gurun mampu bertahan dengan memakan tanaman yang terkena embun, memanfaatkan pohon mati sebagai sumber makanan, serta bermigrasi jauh untuk mencari air. Kaki mereka yang lebih panjang dan bantalan yang lebih besar merupakan hasil seleksi alam yang memudahkan berjalan di atas pasir yang sangat panas. Begitu pula kadal gurun yang memiliki kaki menyerupai katak agar dapat bergerak cepat di atas pasir dan menggali lubang untuk berlindung. Serta ular gurun yang berevolusi dengan kemampuan kamuflase, warna tubuh menyerupai tanah agar mudah menyergap mangsa. Semua adaptasi ini menunjukkan bahwa evolusi adalah proses dinamis yang memungkinkan spesies bertahan dan berkembang sesuai tekanan lingkungannya. Kemudian akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Diva dengan NIM 146251014, Prodi Aquacultur. Selain menggambarkan evolusi, film ini juga menonjolkan diversitas atau keanekaragaman hayati di ekosistem gurun yang tampak tandus. Namun sebenarnya kaya kehidupan. Di sana terdapat berbagai bentuk organisme, dari tumbuhan tahan kering, reptil kecil, hingga mamalia besar seperti gajah, yang masing-masing memiliki strategi bertahan hidup. Berbeda namun saling melengkapi. Gajah berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem dengan menggali air yang juga dimanfaatkan oleh hewan lain. Sedangkan kadal dan ular membantu mengontrol populasi mangsa kecil. Keanekaragaman bentuk, fungsi, dan perilaku ini membuktikan bahwa di lingkungan ekstrim, diversitas biologis tetap menjadi fondasi utama keberlangsungan hidup di bumi. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya.
Selanjutnya adalah saya. Untuk sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Zarutita Ramadhani dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 183251008. Di sini saya menjelaskan secara homeostatis. Jadi, secara homeostasis, film ini menampilkan bagaimana gajah gurun mempertahankan homeostasis di tengah kondisi ekstrim di gurun namit. Dan untuk menjaga suhu tubuh, gajah memanfaatkan telinga besar dan tipis sebagai alat termoregulasi. Melepaskan panas melalui pembuluh darah di telinga, mereka juga menggali pasir di sungai kering untuk mencari air yang menunjukkan adaptasi perilaku dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Memori spasial dan pengalaman dari generasi sebelumnya membantu mereka untuk menemukan sumber air yang tersembunyi. Jadi selain itu, susu induk gajah juga yang tinggi lemak dan protein menjaga anak-anak gajah untuk tetap bertenaga meskipun sumber makanan mereka itu sangatlah terbatas. Jadi secara keseluruhan, film ini menggambarkan bahwa homeostasis pada gajah gurun melibatkan mekanisme fisiologis, perilaku, dan sosial untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arindi Seka Praya, saya dari Prodi Biologi. Oke, di sini saya akan jelaskan mengenai interaksi dari dokumenter film ini. Nah, jadi pertama, interaksi di sini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah interaksi antar dalam gajah itu sendiri, interaksi dengan lingkungan sekitar, dan interaksi dengan secara kompetitif. Yang pertama adalah interaksi dengan ekosistemnya, di mana gajah gurun ini berperan sebagai keystone species atau spesies kunci yang dimana menjaga keseimbangan ekosistem dengan menyebarkan biji pohon anak dan menciptakan lubang air bagi hewan lain. Nah, kemudian ada interaksi dengan gajah itu sendiri, di mana hubungan antara induk gajah dan anak gajah yang merupakan sistem matrilineal menunjukkan pembelajaran sosial dan adanya ikatan yang kuat antara induk gajah dengan anak gajah. Yang ketiga adalah interaksi secara kompetitif, di mana gajah-gajah jantan akan saling bertarung untuk menunjukkan kekuatannya, dan ini juga menggambarkan sebagai seleksi alam dan hierarki sosial dalam gajah tersebut. Nah, secara keseluruhan, film ini menegaskan bahwa kehidupan di gurun bergantung pada interaksi dalam gajah itu sendiri dengan lingkungan sekitar dan secara kompetitif untuk bisa bertahan hidup. Baik, selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ayunda Nur Aulia Rahma dengan NIM 164251012 dari Prodi Teknologi Sains Data. Dari sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait kualitas film dokumenter ini sendiri. Jadi, kualitas film dokumenter ini itu memiliki kualitas visual yang sangat baik dengan sinematografi spektakuler dan secara efektif dapat menangkap keindahan serta kekejaman gurun namib. Dari film berdurasi 50 menit ini menyajikan narasi yang informatif dan emosional, berfokus pada adaptasi luar biasa dari gajah gurun seperti Alpha Cow Clarissa yang mewarisi pengetahuan jalur air dan gajah ranwan tas serta satwa gurun lainnya seperti unggang yang memanen kahut. Meskipun fokus cerita meluas ke berbagai spesies, kualitas gambar yang tajam dan alur cerita yang menyentuh membuat film ini memiliki keunggulan meskipun durasinya relatif panjang. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ulasan mengenai kualitas film ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azara Fadia Fani. Secara ulasan, film ini tuh sangat layak dan membawa prinsip dasar biologi. Nah, prinsip evolusi dan homeostatis ini ditunjukkan jelas melalui adaptasi film tersebut, seperti kayak adaptasi unik satwa, kemudian kayak kumbang yang memanen kabut di karapasnya, atau gajah yang menggunakan telinga untuk mendinginkan diri. Nah, film ini juga menyoroti kuatnya interaksi dalam ekosistem yang keras. Kemudian di sini tuh kayak menjelaskan tentang prinsip kontinuitas dan universitas melalui perjuangan satwa untuk berkembang biak dan mewariskan pengetahuan demi kelangsungan hidupnya. Nah, terus dengan demikian film ini tuh sebuah alat edukasi yang berharga buat kita belajar dan memahami kompleksitas kehidupan dan adaptasi biologis. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ulasan mengenai universitaritas dan kontinuitas, di mana melalui kisah ini, film ini menonjolkan tema universitaritas dengan menggambarkan nilai-nilai yang berlaku secara universal, seperti ikatan keluarga, pembelajaran lintas generasi, dan perjuangan hidup yang tak hanya dialami oleh manusia, tetapi juga makhluk lain. Cara gajah saling melindungi, belajar, dan dari pemimpinnya dapat beradaptasi dengan lingkungan yang penuh tantangan menunjukkan bahwa pola hidup mereka mencerminkan nilai kemanusiaan seperti kebersamaan, ketahanan, dan juga kasih sayang. Selanjutnya, pada kontinuitas juga ditonjolkan dalam perjalanan mereka melalui rute air kuno warisan dari nenek moyang mereka. Jalur ini tidak hanya menjadi panduan fisik, tetapi juga simbol kesinambungan budaya dan pengetahuan antar generasi. Siklus ini selaras dengan siklus alam, memperlihatkan bagaimana kehidupan berjalan pada pola yang terus berulang. Selain itu, transisi kepemimpinan dari gaya
Kasani sebagai matriark baru menunjukkan pentingnya regenerasi dan pewarisan peran dalam menjaga keberlangsungan kelompok. Tema ini meningkatkan bahwa keberlanjutan suatu komunitas baik manusia maupun hewan bergantung pada pewaris nilai dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Sebelumnya perkenalkan juga nama saya Atma Dikusuma dengan NIM 147251010 dari program studi teknologi hasil perikanan. Bagi teman-teman masih ada yang ingin disampaikan? Materi yang belum tersampaikan? Apakah sudah semua? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Untuk presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.